فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu sore yang tenang di kota Madinah, ketika matahari mulai condong ke barat dan sinarnya menembus lembut di antara pepohonan kurma yang tumbuh di sekitar masjid, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya di serambi yang sederhana. Masjid itu tidak besar, dindingnya terbuat dari tanah liat, atapnya dari pelepah kurma. Namun dari tempat itulah cahaya iman menyinari dunia. Di hadapan beliau duduk para sahabat dengan penuh perhatian. Mereka mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Rasulullah seperti mendengarkan mutiara yang jatuh dari langit. Tidak ada satupun suara selain bisikan angin dan helaan napas lembut orang-orang beriman yang haus akan ilmu. Rasulullah menatap jauh ke arah cakrawala. Pandangannya seakan menembus batas waktu. Wajah beliau memancarkan ketenangan, namun di dalam sorot matanya tersimpan sesuatu yang dalam. Lalu, dengan suara lembut yang membuat dada para sahabat bergetar, beliau mulai bercerita tentang masa yang akan datang, tentang suatu zaman yang jauh setelah mereka tiada, ketika dunia telah berubah dan manusia hidup dalam fitnah yang besar. Beliau menceritakan tentang sekelompok kaum yang akan muncul dari arah timur, membawa panji berwarna hitam. Mereka akan menjadi tanda kebangkitan di tengah kegelapan dan kezaliman yang melanda bumi. Para sahabat menundukkan kepala, mendengarkan dengan khusyuk. Rasulullah berkata bahwa pada masa itu bumi akan dipenuhi dengan kezaliman dan penguasa-penguasa yang menindas rakyatnya. Orang-orang akan saling menipu, kejujuran menjadi langka, dan agama hanya tinggal nama tanpa makna. Namun, di tengah-tengah kegelapan itu, Allah yang Maha Agung akan menumbuhkan cahaya dari arah timur. Dari sanalah akan muncul kaum yang membawa panji berwarna hitam, simbol dari perjuangan dan keteguhan iman. Mereka akan datang bukan untuk mencari kekayaan atau kemuliaan dunia, tetapi untuk menegakkan kembali keadilan dan kebenaran yang telah lama hilang. Rasulullah menundukkan kepala, lalu beliau mengangkat pandangannya ke arah para sahabat. Wajah beliau bersinar dalam cahaya sore yang temaram. Beliau berkata dengan suara yang tegas namun penuh kasih, "Apabila kalian melihat panji-panji hitam datang dari arah timur, maka datangilah mereka, karena di antara mereka terdapat khalifah Allah yang diutus untuk menegakkan keadilan di bumi setelah bumi dipenuhi kezaliman." Para sahabat terdiam mendengar sabda itu. Tidak ada yang berani berbicara. Suasana menjadi hening, hanya suara angin yang berhembus melewati pelepah kurma terdengar lembut, seperti alunan zikir alam semesta. Setelah beberapa saat, seorang sahabat bertanya dengan hati-hati, "Wahai Rasulullah, dari manakah mereka akan muncul?" Rasulullah menjawab, "Dari arah timur. Dari sebuah negeri yang banyak dilanda ujian dan peperangan. Dari tanah itu, Allah akan menumbuhkan kekuatan bagi umat ini." Ketika mendengar kata timur, sebagian sahabat saling berpandangan. Mereka tahu bahwa di arah timur terdapat negeri-negeri luas seperti Persia dan Khurasan. Rasulullah mengangguk perlahan, seolah membenarkan pandangan mereka. Beliau berkata lagi bahwa pasukan ini akan muncul dari daerah Khurasan, dari tanah yang keras, dan rakyatnya memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Dari sanalah mereka akan berangkat dengan membawa panji-panji hitam,
menuju tanah suci. Rasulullah kemudian menggambarkan mereka dengan kata-kata yang membuat dada para sahabat bergetar. Beliau berkata bahwa mereka adalah kaum yang kuat dalam keimanan, tidak pernah gentar menghadapi musuh, dan tidak pernah putus asa dalam perjuangan. Wajah mereka keras karena banyak berjuang, mata mereka tajam karena sering menangis dalam sujud, dan tangan mereka kokoh karena terbiasa memegang senjata di jalan Allah. Mereka bukan kaum yang bergelimang harta, tetapi hati mereka penuh dengan kekayaan iman. Mereka hidup sederhana, namun dalam jiwa mereka tersimpan kekuatan yang besar. Mereka mencintai mati di jalan Allah sebagaimana orang-orang zalim mencintai dunia. Pasukan itu, kata Rasulullah, akan terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai suku dan bangsa. Mereka disatukan bukan oleh darah atau keturunan, melainkan oleh iman dan cita-cita yang sama. Mereka tidak akan berselisih dalam barisan, tidak akan saling menjatuhkan, dan selalu menjaga ukhuwah di antara mereka. Barisan mereka rapi seperti tembok yang kokoh, langkah mereka teratur, dan semangat mereka menyala seperti api yang tidak pernah padam. Mereka berperang bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menegakkan kembali syariat Allah dan mempersiapkan datangnya seorang pemimpin yang dijanjikan, yaitu Al-Mahdi. Ketika Rasulullah menyebut nama Al-Mahdi, sebagian sahabat meneteskan air mata. Mereka tahu bahwa yang dimaksud adalah pemimpin yang akan muncul di akhir zaman, keturunan dari keluarga Rasulullah sendiri yang akan memimpin umat Islam menuju kemenangan besar. Rasulullah berkata bahwa pasukan Panji Hitam inilah yang kelak akan membayat Al-Mahdi dan menyerahkan kepadanya kekuasaan yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi telah dipenuhi oleh kezaliman. Mereka akan menjadi pasukan pertama yang membuka jalan bagi kebangkitan Islam di masa akhir zaman. Rasulullah menjelaskan bahwa perjalanan pasukan ini tidak akan mudah. Mereka akan menghadapi banyak cobaan dan peperangan. Mereka akan melintasi lembah-lembah yang luas, menyeberangi padang pasir yang panas, dan mendaki gunung-gunung yang tinggi. Mereka akan menghadapi pasukan-pasukan besar yang ingin menghentikan langkah mereka. Namun, tidak ada yang mampu menghalangi karena mereka berperang dengan keyakinan yang datang dari langit. Setiap kali satu gugur di medan jihad, yang lain akan maju menggantikan tanpa rasa takut. Darah mereka menjadi saksi cinta kepada Allah dan kerinduan untuk bertemu dengannya dalam keadaan syahid. Rasulullah menatap wajah para sahabat dengan tatapan lembut. Beliau tahu bahwa mereka tidak akan menyaksikan peristiwa itu, namun beliau ingin agar mereka menyampaikan pesan ini kepada generasi setelah mereka. Beliau ingin agar umat Islam kelak mengenal tanda-tanda zaman dan memahami bahwa di balik setiap fitnah selalu ada janji kemenangan bagi orang-orang beriman. Beliau berkata bahwa panji-panji hitam itu bukan sekadar lambang peperangan, melainkan simbol kebangkitan spiritual. Hitamnya melambangkan duka atas kezaliman yang merajalela, namun juga melambangkan tekad yang tak tergoyahkan untuk menegakkan kebenaran. Dalam riwayat yang sampai kepada para ulama, setelah masa Rasulullah disebutkan bahwa pasukan Panji Hitam itu akan berangkat dari Khurasan dengan penuh keyakinan. Mereka akan membawa panji-panji besar berwarna hitam yang tertulis di atasnya kalimat-kalimat tauhid. Mereka akan menempuh perjalanan panjang menuju Baitul Maqdis. Dalam perjalanan itu, mereka akan menaklukkan negeri-negeri yang menghalangi mereka, bukan untuk memperluas kekuasaan, tetapi untuk membebaskan manusia dari kezaliman. Mereka akan menegakkan keadilan di setiap tempat yang mereka datangi, hingga akhirnya panji-panji itu berkibar di tanah suci sebagai tanda kemenangan Islam atas kebatilan. Rasulullah menjelaskan
bahwa kekuatan mereka bukan berasal dari jumlah atau senjata, melainkan dari kekuatan iman. Mereka akan menundukkan hati musuh-musuh mereka dengan keteguhan dan keberanian. Mereka akan menebarkan rasa takut di dada orang-orang zalim, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena cahaya iman yang menyinari setiap langkah mereka. Dalam hati mereka tidak ada rasa ragu sedikit pun terhadap janji Allah. Mereka yakin bahwa kemenangan hanyalah milik Allah dan bahwa setiap langkah mereka adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan olehnya. Para sahabat mendengarkan kisah itu dengan air mata menetes di pipi. Mereka membayangkan bagaimana umat Islam di masa depan akan menghadapi masa-masa sulit. Namun di tengah kesulitan itu akan muncul pasukan pilihan Allah yang membawa harapan bagi dunia. Mereka berdoa agar keturunan mereka kelak termasuk di antara orang-orang yang ikut berjuang dalam barisan pasukan Panji Hitam itu. Rasulullah tersenyum melihat ketulusan mereka. Lalu beliau menutup kisah itu dengan doa agar Allah senantiasa meneguhkan umat Islam di atas kebenaran sampai akhir zaman. Setelah Rasulullah wafat, kisah tentang pasukan Panji Hitam terus hidup dalam hati umat Islam. Para ulama meriwayatkannya dalam kitab-kitab mereka, dan para pendakwah menyampaikannya di mimbar-mimbar agar umat selalu ingat bahwa di balik setiap kegelapan ada cahaya yang menunggu untuk menyala. Dalam sejarah Islam, simbol Panji Hitam pernah muncul dalam berbagai masa perjuangan, terutama di wilayah timur seperti Khurasan, Persia, dan Asia Tengah. Namun, makna sejatinya tetap melampaui waktu, bahwa pasukan itu bukan hanya pasukan fisik, melainkan gambaran kaum beriman yang berjuang menegakkan agama Allah dengan keikhlasan dan keberanian di setiap zaman. Bagi orang-orang yang memahami makna spiritualnya, kisah Panji Hitam bukan sekadar ramalan masa depan, tetapi juga panggilan bagi setiap muslim agar menjadi bagian dari barisan kebenaran. Setiap orang yang berjuang menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, melawan kezaliman, dan menjaga kemurnian iman di tengah fitnah dunia, sesungguhnya telah menjadi bagian dari semangat pasukan Panji Hitam. Karena Panji Hitam itu pada hakikatnya adalah lambang dari hati yang teguh, jiwa yang siap berkorban, dan iman yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Dengan demikian, kisah yang Rasulullah ceritakan kepada para sahabatnya itu bukan hanya tentang masa depan umat Islam, tetapi juga tentang kewajiban setiap muslim untuk terus berjuang di jalan kebenaran. Panji Hitam itu adalah panggilan bagi hati yang beriman agar tidak tunduk pada kezaliman, agar selalu bangkit melawan kebatilan, dan agar selalu yakin bahwa janji Allah pasti datang meskipun seluruh dunia tampak menentangnya. Karena sebagaimana Rasulullah bersabda, di antara pasukan itu akan muncul pemimpin yang akan menegakkan keadilan di bumi, dan kemenangan besar akan kembali menghiasi umat Islam. Demikianlah kisah panjang tentang asal-usul pasukan Panji Hitam yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya di sore hari yang hening di kota Madinah. Kisah ini telah menembus perjalanan waktu, menjadi cahaya harapan bagi setiap generasi, dan mengingatkan umat bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran tidak pernah berhenti. Selama masih ada hati yang beriman, selama masih ada manusia yang berani berkata benar di tengah kebatilan, maka semangat pasukan Panji Hitam itu akan selalu hidup dan berkibar, menandai bahwa janji Allah tidak pernah dusta. Rasulullah telah menanamkan kisah itu di hati para sahabat seperti menanam benih yang kelak akan tumbuh di tanah sejarah. Setelah majelis itu usai, para sahabat masih duduk terdiam cukup lama. Mereka menatap wajah satu sama lain, seolah ingin memastikan bahwa apa yang mereka dengar bukan sekadar dongeng, melainkan kebenaran yang datang dari langit. Angin gurun yang berhembus sore itu membawa aroma tanah dan keheningan yang dalam. Sebagian sahabat meneteskan air mata,
menyadari bahwa perjuangan umat Islam belum akan berakhir dengan wafatnya Rasulullah, tetapi akan berlanjut hingga akhir zaman. Beberapa hari kemudian, para sahabat yang hadir pada majelis itu menyampaikan cerita tersebut kepada sahabat lain yang tidak hadir. Mereka mengulang kata-kata Rasulullah dengan penuh kehati-hatian agar tidak ada satu makna pun yang berubah. Dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, kisah itu terus diwariskan hingga menjadi bagian dari pengetahuan umat. Kisah tentang pasukan Panji Hitam pun menjadi salah satu kisah yang paling banyak dibicarakan dalam pembahasan tentang tanda-tanda akhir zaman. Rasulullah menggambarkan bahwa pasukan ini bukan sekadar sekelompok tentara biasa, melainkan kaum pilihan yang dibentuk oleh takdir dan dibesarkan oleh penderitaan. Mereka akan tumbuh dalam lingkungan yang keras, di tengah masyarakat yang kehilangan arah. Dunia pada masa itu akan dipenuhi oleh fitnah. Banyak orang akan memuja dunia dan meninggalkan agama. Kejujuran akan dianggap kelemahan, kezaliman akan menjadi kekuatan, dan manusia akan lebih menghormati kekayaan daripada ilmu dan kebenaran. Namun, dari kegelapan itulah Allah akan menumbuhkan generasi yang hatinya bersih, yang tidak terpengaruh oleh keburukan dunia, dan yang siap menegakkan kembali cahaya Islam. Rasulullah bersabda bahwa ketika dunia dikuasai oleh penguasa-penguasa zalim yang menindas rakyat, dan ketika fitnah telah meluas hingga tidak ada tempat yang aman bagi kebenaran, maka saat itulah pasukan Panji Hitam akan muncul dari arah timur. Mereka akan memulai pergerakan dengan jumlah yang kecil, tetapi semangat mereka besar seperti gunung. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai bumi kembali merasakan keadilan. Dalam riwayat disebutkan bahwa mereka akan mengalahkan kekuatan-kekuatan besar yang mencoba menghalangi langkah mereka, karena Allah sendiri yang menolong mereka. Rasulullah juga menyebutkan bahwa panji-panji hitam itu akan terus bergerak hingga mencapai Baitul Maqdis. Dari sanalah mereka akan menyerahkan kekuasaan kepada seorang pemimpin yang diridai Allah, yang dikenal dengan nama Al-Mahdi. Pemimpin itu akan datang dari keturunan Rasulullah, dan ia akan menegakkan keadilan serta memerintah dengan penuh kebijaksanaan. Dunia pada masa itu akan berubah dari kegelapan menuju cahaya, dari kezaliman menuju keadilan, dan dari kekacauan menuju kedamaian. Para sahabat yang mendengar kisah itu kemudian merenungkan maknanya dalam-dalam. Mereka menyadari bahwa apa yang disampaikan Rasulullah bukan sekadar ramalan, melainkan pesan moral yang abadi. Pesan bahwa dalam setiap masa kegelapan selalu ada harapan, bahwa umat Islam tidak boleh menyerah, karena Allah tidak akan membiarkan agamanya hancur. Dalam setiap zaman, Allah selalu menyiapkan hamba-hamba pilihan yang akan membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Pasukan Panji Hitam adalah lambang dari mereka, lambang dari semangat yang tidak pernah padam untuk membela agama Allah. Waktu berlalu. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam menghadapi masa-masa penuh ujian. Terjadi berbagai peperangan, perpecahan, dan fitnah yang besar. Namun di tengah semua itu, kisah tentang Panji Hitam tetap hidup di hati umat. Ketika dunia Islam berada dalam masa-masa sulit, kisah ini selalu menjadi sumber harapan. Ulama, ahli hadis, dan para pejuang sering mengingatkan umat akan sabda Rasulullah tentang datangnya kaum dari timur yang membawa panji-panji hitam. Dalam sejarah panjang Islam, wilayah Khurasan memang menjadi tempat lahirnya banyak tokoh besar. Dari tanah itu muncul para ulama, ahli hadis, dan pejuang yang berjasa besar dalam menyebarkan Islam. Bahkan pada masa kekhalifahan dahulu, wilayah timur sering menjadi pusat kebangkitan dan kekuatan baru bagi umat Islam. Karena itu, tidak sedikit orang yang melihat bahwa sabda Rasulullah tentang Khurasan memiliki makna yang dalam. Ia bukan hanya menunjuk pada tempat secara geografis,
tetapi juga menggambarkan semangat perlawanan terhadap kezaliman yang akan muncul dari arah timur dunia Islam. Panji hitam yang dibawa oleh pasukan itu digambarkan oleh Rasulullah sebagai simbol kekuatan dan keteguhan. Warna hitamnya mengingatkan pada kesedihan atas keadaan umat yang terpuruk, tetapi juga melambangkan keberanian untuk bangkit melawan kezaliman. Panji itu berkibar bukan untuk menakuti, tetapi untuk menyeru manusia kepada keadilan. Di bawah panji itu berkumpul orang-orang yang tulus, yang tidak takut mati di jalan Allah. Mereka tidak menginginkan kekuasaan untuk diri sendiri, melainkan ingin melihat agama Allah tegak di muka bumi. Rasulullah menyebut bahwa mereka akan menghadapi banyak musuh, namun tidak satu pun yang mampu mengalahkan mereka. Kekuatan mereka bukan pada senjata, melainkan pada keyakinan. Mereka yakin bahwa Allah adalah penolong mereka dan bahwa setiap langkah mereka adalah bagian dari rencananya. Ketika musuh-musuh mereka berperang demi harta dan kedudukan, mereka berperang demi kebenaran. Ketika dunia berlari mengejar kemewahan, mereka berjalan di jalan perjuangan yang penuh pengorbanan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa pasukan Panji Hitam ini akan berjalan dengan begitu teratur dan disiplin, hingga jika mereka melewati suatu lembah, maka lembah itu akan bergema oleh suara takbir mereka. Mereka tidak akan merampas harta rakyat, tidak akan menindas yang lemah, dan selalu berlaku adil, bahkan kepada musuh. Karena itulah mereka dicintai oleh orang-orang tertindas dan ditakuti oleh para penguasa zalim. Dimanapun mereka berada, mereka membawa keadilan dan kedamaian. Rasulullah menggambarkan mereka sebagai pasukan yang tidak bisa ditaklukkan oleh kekuatan manusia. Mereka hanya tunduk kepada Allah. Mereka salat di tengah medan perang. Mereka berzikir di bawah terik matahari. Dan mereka menangis di malam hari, memohon pertolongan kepada Tuhannya. Setiap langkah mereka adalah ibadah. Setiap tetes darah mereka adalah bukti cinta kepada Allah. Dan setiap napas mereka adalah bagian dari perjuangan yang suci. Para sahabat yang mendengar cerita ini merasa bahwa mereka sedang menyaksikan gambaran masa depan yang agung. Mereka memahami bahwa meskipun waktu mereka hidup akan berakhir, perjuangan umat tidak akan berhenti. Akan selalu ada generasi setelah mereka yang akan melanjutkan tugas menegakkan kalimat Allah. Mereka pun berdoa agar Allah menjadikan keturunan mereka termasuk di antara orang-orang yang berjuang dalam barisan pasukan Panji Hitam itu. Rasulullah menutup kisah itu dengan doa panjang, memohon agar umat Islam selalu dijaga dalam iman dan diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap fitnah. Setelah beliau selesai berbicara, para sahabat merasa bahwa mereka baru saja mendengar sesuatu yang sangat besar. Hati mereka penuh semangat, namun juga penuh rasa haru. Mereka tahu bahwa masa depan umat akan penuh ujian, tetapi mereka yakin bahwa janji Allah pasti benar. Kisah tentang pasukan Panji Hitam akhirnya menjadi bagian dari khazanah spiritual Islam. Ia tidak hanya dibaca sebagai ramalan akhir zaman, tetapi juga sebagai pengingat bagi setiap muslim untuk tetap teguh dalam keimanan. Panji Hitam bukan hanya milik pasukan yang akan datang di masa depan, tetapi juga milik setiap hati yang berani menegakkan kebenaran di tengah kebatilan. Setiap orang yang berjuang melawan kezaliman, menegakkan keadilan, dan menjaga kemurnian iman, sesungguhnya telah mengibarkan panji hitam di dalam hatinya. Begitulah pesan abadi dari kisah Rasulullah kepada para sahabatnya. Pesan tentang harapan di tengah keputusasaan, tentang iman di tengah fitnah, dan tentang kemenangan yang dijanjikan kepada mereka yang berjuang di jalan Allah. Selama masih ada orang yang beriman dan berjuang menegakkan kebenaran, maka semangat pasukan Panji Hitam itu akan tetap hidup, berkibar tinggi di langit umat manusia sebagai simbol bahwa kebenaran tidak akan pernah padam. Rasulullah pernah berkata bahwa di akhir zaman, ketika fitnah telah meluas dan umat manusia mulai melupakan ajaran kebenaran, Allah akan menyiapkan kelompok manusia yang akan mengembalikan cahaya keadilan ke muka bumi. Mereka bukan para raja,
bukan para bangsawan, bukan pula orang-orang yang memiliki kekuasaan besar, tetapi mereka adalah orang-orang biasa yang memiliki hati luar biasa. Mereka hidup sederhana, namun keimanan mereka teguh seperti batu karang yang tidak bisa dihancurkan oleh ombak. Dari tangan merekalah panji-panji hitam akan kembali berkibar di langit timur sebagai tanda bahwa pertolongan Allah telah dekat. Pada masa itu, dunia akan berada dalam kekacauan besar. Fitnah akan datang dari segala arah. Kebenaran dan kebatilan akan bercampur hingga sulit dibedakan. Orang-orang akan menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Banyak ulama akan dibungkam dan banyak orang berilmu akan meninggalkan amanah ilmunya karena takut atau tergoda dunia. Namun, di tengah kekacauan itu, Allah akan menjaga segolongan hamba yang tetap setia pada kebenaran. Mereka itulah yang akan menjadi cikal bakal pasukan Panji Hitam. Mereka akan hidup dalam tekanan, dikejar, dituduh, dan difitnah. Namun, mereka tidak akan mundur. Mereka menyembunyikan diri bukan karena takut, tetapi karena menunggu waktu yang tepat yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam diam, mereka terus menyiapkan diri. Mereka mengajarkan ilmu, membina keimanan, dan menanamkan keberanian di dada anak-anak mereka. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tetapi hati mereka berisi api, semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, mereka akan keluar dari persembunyian mereka. Mereka akan berkumpul di bawah satu panji berwarna hitam. Panji itu akan menjadi simbol pemersatu umat yang tercerai-berai. Dari Khurasan, mereka akan memulai langkah besar mereka menuju barat. Dalam perjalanan itu, banyak orang yang akan bergabung dengan mereka. Orang-orang yang hatinya telah tercerahkan akan melihat tanda-tanda kebenaran dalam perjuangan mereka. Mereka akan datang dari berbagai penjuru dunia, bukan karena paksaan, melainkan karena cinta kepada Allah dan kerinduan terhadap keadilan. Rasulullah menggambarkan bahwa pasukan ini tidak akan bisa dikalahkan. Mereka akan menaklukkan negeri demi negeri, bukan dengan kezaliman, tetapi dengan keadilan dan kasih sayang. Mereka akan menghapus pajak yang menindas rakyat. Mereka akan mengangkat orang-orang miskin dari penderitaan, dan mereka akan memerangi setiap bentuk kezaliman yang ada di muka bumi. Dimanapun mereka berada, rakyat akan mencintai mereka karena mereka menegakkan kebenaran dengan penuh hikmah. Dalam setiap langkah mereka, mereka selalu berzikir. Sebelum berangkat berperang, mereka berdoa bersama-sama dengan penuh ketulusan. Ketika mereka menang, mereka tidak berbangga diri, tetapi sujud syukur di tanah, mengakui bahwa kemenangan hanyalah milik Allah. Ketika mereka kalah atau kehilangan rekan seperjuangan, mereka tidak menangis karena kehilangan, tetapi mereka menatap langit dengan senyum, yakin bahwa rekan mereka telah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Itulah pasukan yang disebut Rasulullah dalam sabdanya, pasukan yang tidak bisa dikalahkan karena mereka tidak takut mati dan tidak mengejar dunia. Ketika pasukan itu semakin kuat, dunia akan mulai memperhatikan. Banyak penguasa yang merasa terancam karena keadilan yang mereka bawa. Mereka akan mencoba menghancurkan pasukan itu dengan fitnah, propaganda, dan peperangan besar-besaran. Namun, semua itu tidak akan berhasil, sebab kekuatan pasukan ini bukan hanya pada pedang mereka, tetapi pada doa-doa mereka yang dikabulkan oleh langit. Mereka akan terus maju, melewati pegunungan, gurun, dan lautan. Setiap tanah yang mereka lewati akan menjadi saksi bahwa janji Allah benar adanya. Pada suatu masa, ketika pasukan Panji Hitam telah mencapai kekuatan penuh, mereka akan tiba di tanah suci Baitul Maqdis. Di sanalah, menurut sabda Rasulullah, mereka akan bertemu dengan seorang laki-laki dari keturunannya yang memiliki tanda-tanda kenabian.
Laki-laki itu akan menolak diangkat sebagai pemimpin karena kerendahan hatinya, tetapi pasukan Panji Hitam akan memaksanya dengan lembut untuk menerima amanah itu. Mereka akan membayatnya di sisi Ka'bah, dan dunia akan menyaksikan lahirnya pemimpin besar yang telah dijanjikan oleh Allah, Al-Mahdi. Ketika baiat itu dilakukan, bumi akan bergetar oleh takbir para mujahid yang menyaksikannya. Langit akan terbuka dan rahmat Allah turun seperti hujan. Dari hari itu, sejarah baru umat manusia akan dimulai. Dunia yang sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman akan berubah menjadi dunia yang penuh keadilan. Hukum Allah akan ditegakkan kembali dan manusia akan hidup dalam kedamaian. Tidak akan ada lagi peperangan besar, tidak akan ada lagi penindasan, dan tidak akan ada lagi kelaparan. Namun, sebelum masa itu tiba, perjuangan pasukan Panji Hitam akan dipenuhi dengan pengorbanan. Banyak di antara mereka yang akan gugur di jalan Allah. Mereka akan dimakamkan di tanah asing, jauh dari keluarga. Tetapi mereka tersenyum dalam kematian karena mereka tahu bahwa mereka telah menunaikan janji mereka kepada Allah. Setiap darah yang menetes dari tubuh mereka akan menjadi benih kemenangan bagi umat Islam. Rasulullah menggambarkan pasukan ini dengan penuh rasa kagum. Beliau berkata bahwa seandainya beliau masih hidup pada masa itu, niscaya beliau akan bergabung bersama mereka. Kata-kata itu membuat para sahabat yang mendengarnya menangis, karena mereka tahu betapa besar kedudukan pasukan itu di sisi Allah. Mereka bukan hanya prajurit, tetapi pewaris ruh perjuangan Rasulullah. Sejak saat itu, kisah tentang pasukan Panji Hitam menjadi pengingat abadi bahwa Islam bukan hanya agama yang mengajarkan ibadah, tetapi juga agama yang mengajarkan perjuangan, bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran walau dunia menentangnya, bahwa setiap zaman memiliki pasukan Panji Hitamnya sendiri, orang-orang yang tidak dikenal di bumi tetapi dikenal di langit karena keikhlasan dan pengorbanannya. Dan hingga hari ini, kisah itu tetap hidup. Ia mengalir di dalam darah umat Islam sebagai harapan yang tidak pernah padam. Ketika umat berada dalam kesulitan, ketika dunia terasa gelap, kisah ini selalu diingat sebagai janji bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang beriman. Dimanapun ada orang yang berani menegakkan kebenaran di tengah kebatilan, disitulah semangat pasukan Panji Hitam berkibar. Mereka mungkin tidak membawa pedang seperti dahulu, tetapi mereka membawa ilmu, kejujuran, dan keberanian. Mereka mungkin tidak berperang di medan fisik, tetapi mereka berperang melawan kebodohan, kezaliman, dan hawa nafsu. Selama masih ada orang yang berjuang seperti itu, Panji Hitam akan tetap tegak, berkibar di langit keimanan sebagai tanda bahwa perjuangan umat ini tidak akan pernah padam. Dan sebagaimana janji Rasulullah, suatu hari nanti, ketika waktu yang telah ditentukan tiba, panji-panji hitam itu benar-benar akan berkibar di langit dunia. Dunia akan menyaksikan kebangkitan umat Islam yang sejati, yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yang memerintah bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan wahyu dan hikmah. Saat itu, bumi akan kembali damai, dan manusia akan hidup di bawah naungan keadilan yang sejati. Itulah puncak dari perjalanan panjang pasukan Panji Hitam, perjalanan yang dimulai dari sabda Rasulullah di sore hari yang tenang di kota Madinah, dan berakhir dengan kemenangan besar umat Islam di akhir zaman. Rasulullah telah menutup kisahnya dengan kalimat yang penuh makna, namun gema kisah itu tidak pernah benar-benar berhenti di hati umat Islam. Para sahabat menyampaikannya kepada generasi setelah mereka, dan generasi itu mewariskan kisah ini kepada generasi berikutnya. Maka jadilah kisah pasukan Panji Hitam sebagai bagian dari ingatan kolektif umat, menjadi bahan renungan, harapan, dan doa. Setiap kali umat Islam mengalami masa kelam, setiap kali kebenaran tampak tertindas dan kezaliman berkuasa, kisah ini kembali diingat.
ia menjadi bara kecil yang menjaga api iman agar tidak padam. Setelah berabad-abad berlalu, bumi Islam mengalami banyak perubahan. Kekaisaran dan kerajaan datang silih berganti. Sebagian membawa keadilan, sebagian lainnya membawa keserakahan. Ada masa-masa di mana Islam berjaya, ilmu berkembang, dan manusia hidup dalam kedamaian. Namun, ada pula masa di mana umat terpecah belah, kehilangan arah, dan kebenaran tampak seperti bayangan yang samar. Pada masa-masa seperti itulah, suara-suara dari arah timur sering disebut-sebut kembali, seolah mengingatkan bahwa janji Rasulullah belum pernah dibatalkan. Dalam sejarah panjang umat Islam, warna hitam memang sering menjadi simbol kekuatan dan keteguhan. Panji hitam pernah dikibarkan oleh para pejuang dari Khurasan ketika mereka menumbangkan kezaliman di masa lampau. Namun, yang lebih penting dari warna panji itu bukanlah bentuk atau benderanya, melainkan semangat yang dikandungnya. Semangat yang Rasulullah tanamkan dalam kisahnya kepada para sahabat. Semangat menegakkan kebenaran dengan iman yang tidak tergoyahkan, walaupun seluruh dunia menentang. Para ulama yang datang setelah masa Rasulullah tidak memandang kisah ini hanya dari sisi peperangan atau kekuasaan. Mereka menafsirkan bahwa pasukan Panji Hitam juga melambangkan kebangkitan spiritual. Sebab sebelum dunia diperbaiki secara lahir, manusia harus diperbaiki secara batin. Maka, pasukan Panji Hitam adalah mereka yang memurnikan hatinya dari cinta dunia, yang melawan hawa nafsu, seperti mereka melawan musuh di medan perang, dan yang menegakkan kalimat Allah bukan hanya dengan pedang, tetapi juga dengan ilmu, amal, dan kasih sayang. Rasulullah menggambarkan bahwa pasukan itu adalah orang-orang yang sangat mencintai Al-Quran. Mereka membacanya bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan hati dan amal. Mereka menjadikan setiap ayat sebagai pedoman hidup dan setiap perintah Allah sebagai kehormatan untuk ditaati. Dalam masyarakat yang penuh kebohongan, mereka menjadi pembawa kebenaran.